siapa? Panggilan Sipa. Sipa. Panggilannya Kanza. Panggilannya Raya. Panggilannya? Oke. Baik. Jangan dulu direkam bentar ya. Jadi kalau jam ketiga itu tidak ada Zoom meeting. Jadi saya betul-betul mengajar kepada kalian. Wah, juga privatnya juga les. Bentar, saya nyiapin dulu materinya ya. Itu ya. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pelajaran hari ini adalah akidah akhlak. Nama saya Rafiq Husain, suka dipanggil Ustadz Rafiq. Nanti ada lagi Ustadz Taufik. Ya, jadi ada Rafiq, ada Taufik. Kalau saya Rafiq pakai R. Di Manbahuda ini selain mengajar akidah akhlak, status saya sebagai kepala sekolah. Nah, jadi kalau ada apa-apa nanti bilang ke saya. Mata akidah akhlak ini adalah sebuah pelajaran yang merupakan gabungan dari dua pelajaran. Jadi ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak. Dua pelajaran digabungkan. Apa itu akidah? Akidah ini sebuah ilmu yang kalian nanti tidak usah mencatat, nanti akan dikirim filenya lewat guru ya. Kalian simak saja dulu. Nanti aja mencatatnya. Akidah ini suatu ilmu yang tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Bukan hanya kalian nanti sekarang di sanawiyah, nanti saat kalian dewasa pun itu tidak akan pernah berhenti belajar ilmu akidah. Karena ilmu akidah ini terus berkembang. Bahkan ilmu akidah ini juga seringkali menjadi sumber bencana, sumber perpecahan, sumber pertikaian antar umat Islam. Ini gara-gara akidah. Kalian pernah mendengar konflik di Syria? Di Syria itu sekarang perang. Perangnya itu selain karena perebutan kekuasaan, juga salah satunya dipengaruhi oleh akidah. Ada Sunni, ada Syiah. Nah, dampak buruk dari kesalahan pemahaman ilmu akidah ini, ya kira-kira nanti gambar seperti ini. Kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sesat, kamu neraka. Dibalas, dasar Wahabi, dasar Salafi, dasar Syiah, Jil dan seterusnya. Jadi ini akibat kesalahan memahami hal akidah. Kita mudah mengkafirkan orang lain. Kemarin-kemarin sering terjadi ya kejadian bom bunuh diri. Yang dibom itu kalau dulu biasanya targetnya orang barat. Sekarang mah kadang-kadang orang Islam juga jadi sasaran target bom. Karena dianggap orang itu bukan Islam. Terakhir itu kalau tidak salah kantor polisi ya. Kantor polisi dibom. Padahal kan polisi kebanyakan orang Islam. Lamun ngabom gereja, oke lah, kafir misalkan. Tapi kan itu polisi. Tapi kan dulu ketika bom gereja, numaotna lain orang Kristen, numaotna satpam. Satpamna orang Islam. Nah itu akibat sikap mengkafirkan orang. Batu dianggap kafir, jadi baiklah maut tidak kafir iya. Nah itu sikap yang salah. Yang kedua, akibat pemahaman yang salah dalam ilmu akidah ini, seringkali merasa dirinya dan kelompoknya yang paling benar. Dan orang lain atau kelompok lain itu salah.
wah eta mah kafir, ieu Ahmadiyah kafir, Syiah kafir, Mu'tazilah kafir, wah semua dikafir-kafirkeun. Dan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang salah memahami akidah kurang memiliki sikap toleransi. Jadi kaku. Dulu Persis seperti itu dulu. Jadi sedikit-sedikit bid'ah, tahlilan bid'ah. Kalau sekarang nggak perlulah teriak-teriak seperti itu. Kalaupun kita mau perbaiki ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau kita mau memperbaiki orang lain, tidak usah teriak-teriak, bil hikmah saja, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sejuk, wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang nasihat baik. Jangan jauh-jauh, kalian di rumah, misalkan ya, kalian main game terus, tiba-tiba ibu bicara, "Ari kamu teh main game wae," sambil teriak-teriak. "Salah belajar." Kira-kira kamu saat itu tambah marah atau jadi nurut? "Kamu teh main HP wae, kamu teh nonton Korea wae," dengan keras. Kira-kira kamu sikapnya seperti apa? "Oh, ada mama lagi main HP wae," nya gitunya. Kita akan membalasnya dengan hal yang sama. Jadi kalau ada sebuah kekerasan, biasanya dibalas dengan kekerasan. Tapi kalau ibu kita saat kita main HP, nonton Korea, main game dan sebagainya, ibu kita menasehatinya atau memberikan tegurannya dengan halus. "Nah, anak boleh main game, tapi harus tahu waktu ya." "Iya mah, ya." "Boleh nonton K-pop, tapi jangan lupa sholat ya." Kan enak. Jadi kalau orang tua kita memberitahu kita dengan sejuk, kita juga enak. Tapi kalau ibu kita, ayah kita tiba-tiba ngebentak, kita pun gak enak. Nah, bayangkan itu dengan orang lain. Ada yang tahlilan, "Oh ya bid'ah, baledogan," wah pasti dia akan membalas. Jadi ketika kita menghadapi yang berbeda pendapat dengan kita tidak perlu memberitahunya dengan kekerasan. Cukup dengan hikmah wa mau'izatil hasanah. Itu prinsip pertama. Nah, itu tentang akidah. Lalu apa itu akhlak? Nah, kalau akhlak ini aplikasi dari pemahaman kita. Jadi akhlak ini ilmu yang baru dirasakan manfaatnya baik oleh kita maupun oleh lingkungan kita apabila kita sudah mengamalkan akhlak tersebut. Contoh, dalam pelajaran akhlak disebutkan kalau bicara dengan orang tua, bicaralah dengan suara seperlunya. Nah, tapi kita diam terus, diam, ayah bapak diam, orangnya harus diam. Itu juga tidak berakhlak. Akhlak baru dapat dirasakan kalau kita sudah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu akhlak ini hanya akan menjadi catatan saja atau sekedar hafalan saja bila yang dicatat yang dihafal tidak diamalkan. Jadi kalau tauhid tadi pemahaman lalu diaplikasikan dengan sikap toleransi. Kalau akhlak ini dipahami, dihafalkan, lalu diamalkan dengan perilaku kita. Nah, di kelas 7 ini insya Allah nanti materinya seperti ini. Ada prinsip-prinsip akidah, Asmaul Husna, ini salah ngetik nih, Asmaul Husna. Asmaul Husna, kemudian Islam wasatiyah atau Islam moderat, kemudian pemahaman Quran Sunnah melalui pendekatan bayani, burhani dan irfani, dan terakhir nanti aliran adan dalam Islam. Jadi nanti kelas 7 kalian materi seperti ini. Jangan khawatir, nanti semua materi akan kami kirim dalam bentuk PDF ya. Jadi kalian yang di sini memperhatikan saya, yang di rumah nanti nonton YouTube dari rekaman hari ini. Jadi ini materinya yang akan nanti diajarkan. Nah, materi nanti itu terbagi dua, ada semester 1, semester 2. Semester 1
tentang akidah, Asmaul Husna, Islam Wasatiyah plus materi adab. Dan nanti di semester 2 pemahaman Al-Quran Sunnah melalui Bayan Burhani, lalu materi adab. Oh, ini masih semester 1 ya. Semester 1 bagian 2. Jadi nanti itu Juli, Agustus, September belajar, lalu dipotong PTS, penilaian tengah semester. Nanti setelah PTS masuk materi ini. Kemudian di semester 2-nya tentang akhlak terpuji, tentang akhlak tercela, tentang malaikat dan makhluk gaib, dan seterusnya. Jadi ini materinya. Insya Allah materinya banyak, dan nanti kalian akan pelajari sambil jalan. Baik, sampai situ dulu. Silahkan ada yang ingin tanyakan. Oh ya, saya minta maaf, kalian baru masuk, tapi ya kondisinya seperti ini, jadi masih PJJ. Tapi jujur saja, kalian ini lebih beruntung dibanding kelas 8 tahun kemarin. Kelas 8 tahun kemarin mah, ketika mereka masih kelas 7, pas masuknya semuanya harus PJJ. Jadi nontonin Zoom terus. Bari tadi kan saminggu sekali. Kalau sekarang mah mending lah Senin sampai Kamis bisa Zoom-nya. Yang kedua, di jadwal bisa datang ke sekolah ya. Nah, lihat ini sekolahnya seperti gini. Jadi yang ketiga kan lumayan ya keluar dari rumah ya, bosannya ketemu teman-teman walaupun nggak tahu ini 7 apa? 7B, 7A, 7C. Tuh, bareda kelasnya tidak tahu. Jadi sekarang itu betul-betul ya saya rasa belum punya teman sejati ya. Jadi teman sejati itu waktu dulu aja kelas SD aja ya, kelas 5 ya. Udah itu dadah we. Sudah setahun setengah lebih kita nggak belajar, tapi nggak apa-apa lah. Ini kemati apa yang ada ya, mudah-mudahan badai ini segera berlalu. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup kita masuk materi yang pertama tentang akidah. Nah, ini materinya. Wah, ini. Taismi, ini kami para guru kalau bikin slide bagusnya hitam atau putih aja ini ke depannya. Putih ya? Oke. Nah, ini mah percobaan. Jadi antara putih atau hitam bagus mana? Tapi kalau dari segi ini garuh ya. Tapi kalau anak kalau lihat slide enak putih enak hitam. Ini contoh hitam, ini contoh putih. Enak mana lihat slide? Ini atau ini? Ini. Hah? Enak hitam. Oh, berarti tergantung HP-nya. Kalau senang dark mode senang hitam. Ya, benar ya. Kalau light mode berarti senang yang putih. Anak saya itu yang bungsu kalau pegang HP saya itu si layar si cahayanya di off kan karena dia penggemar dark mode. Kalau saya justru dinyalakan. Nah, dark mode, light mode. Terang atau gelap? Gelap. Terang. Gelap. Terang. Oh, beda-beda bener. Berarti tergantung ini. Jadi hitam atau putih ya. Ya, dark mode atau light mode. Baik, materi yang pertama tentang akidah ya. Ini materinya. Jadi ada 4 materi, akidah, Asmaul Husna, Islam Wasatiyah, dan adab. Lalu nanti kita akidah dan Asmaul Husna. Nanti PTS. Jadi PTS-nya 2 materi, akidah dan Asmaul Husna. Nanti berikutnya Islam Wasatiyah materi, adab itu baru PAS. Baik, sekarang tentang akidah. Akidah. Apa itu akidah? Pernah mendengar tapi nggak tahu apa itu akidah. Apa itu akidah? Yang kamu dengar? Ya, jadi cuma sering dengar aja akidah saja ya. Ya, baik. Apa itu akidah? Nah, ini jawabannya. Dari segi bahasa atau menurut bahasa, akidah itu berasal dari kata akhoda. Nah, ini tulisannya yang di bawah. Ini akhoda. Kalau dalam bahasa Arab seperti ini tulisannya. Artinya mengikat dengan kuat. Jadi secara bahasa akidah itu ikatan kuat, tali, simpul, itu akidah. Akidah ini maknanya sama dengan al-tausiqu. Nah, tulisannya tausiqu seperti ini, yang artinya kepercayaan. Akidah ini juga punya makna
al-ihkamu, kokoh atau menetapkan. Tulisannya seperti ini. Kalau kalian perhatikan tulisan di bawah, yang tulisan Arab, mengapa tidak pakai sakal? Tidak memakai jabar, jeber, patah, kasroh. Sengaja. Teorinya nih. Kalau guru menerangkan dengan benar, lalu kalian menyimak dengan benar, sambil terus mempraktekkan, teorinya, tamat sanawiyah, kalian bisa membaca kata-kata sederhana seperti ini, walaupun tanpa sakal. Tamat mualimin, kalian bisa membaca tulisan Arab yang lebih panjang. Contoh nih, lihat di alif, lam, ain, qaf, dal. Nah, alif lam ini langsung saja kalian sebut al. Jangan il, jangan ul. Kan nggak ada patahnya. Nah, itulah berdasarkan ilmu. Alif dan patah dan sukun, al. Tinggal huruf berikutnya, ain, qaf, dan dal. Al-aqdu. Kenapa tidak akodu? Kenapa tidak akidu? Kenapa tidak akoda dan sebagainya? Itu nanti seiring waktu berjalan kalian akan tahu. Dibacanya al-aqdu. Kalau ada huruf awal, ada huruf tambahan. Kemarin Ibu Wida ya. Ibu Wida pelajaran nahwu sorof menjelaskan tentang huruf. Misalkan fi, maka yang tadinya al-aqdu, kalau di awalnya tambah fi, maka berubah jadi fil aqdi. Nah, asalnya kalau tanpa apa-apa al-aqdu, tambah huruf fi jadi fil aqdi. Nah, hal seperti itu dipelajari di nahwu sorof. Saya nggak tahu kemarin waktu di rumah kalian menyimak, mengerti nggak? Atau masih burem? Oke, begini ya. Guru itu menerangkan, terkadang langsung difahami oleh anak, terkadang tidak. Nah, kalau ada yang tidak difahami, kalian jangan ragu, tanya. Saya yakin setiap guru pasti memberikan kesempatan untuk bertanya. Bu, tolong ulangi lagi materi tadi. Saya tadi belum paham. Bilang aja. Kelemahan kita di Indonesia, anak-anak Indonesia itu malu bertanya. Karena takut dimarahi. Mungkin di rumahnya anak tersebut kalau bertanya sama ayah ibunya suka dibentak. Jadi dia tidak lagi berani bertanya kepada orang lain. Ada nggak di situ, di sini seperti itu? Takut bertanya. Takut bertanya, berani. Berani. Berani atau takut? Atau setengah-setengah? Setengah-setengah. Kadang berani, kadang takut. Atau setengah-setengah. Baik, gini. Kalau di sekolah, hilangkan perasaan takut. Kalau di sekolah, hilangkan perasaan takut. Kami para guru ini, itu diharuskan melayani kebutuhan murid. Karena kami tugasnya guru, kami tugasnya mengajar. Mengajar harus jelas, harus sampai anak tersebut mengerti. Berarti kalau anak belum mengerti, guru tersebut gagal. Tapi takut guru itu mau suka galak. Nah, di MH itu ada ini. Ada nanti lembar pengaduan. Kalau kalian dibully oleh guru, oleh santri, oleh siapapun, laporan ke saya. Saya nanti sebagai kepala sekolah yang akan mengambil tindakan. Kami beberapa tahun yang lalu, beberapa kali mengeluarkan anak yang sering membuli orang lain. Jadi kalau di MH ini, anak dikeluarkan banyak. Akibat membuli, kalau laki-laki akibat merokok, kalau ke perempuan akibat lewat batas pergaulan dengan lawan jenis biasanya. Ada dulu pernah UG itu sampai meluk atau sebagai, wah itu dikeluarkan itu, meluk laki-laki, wah bahaya itu.
Belum waktunya. Kalau kalian sudah menikah mah silakan main peluk-pelukan. Kalau masih santri mah jangan. Nah, jadi insya Allah kalau kaliannya berani bertanya terhadap hal yang tidak dipahami, lalu guru tersebut menerangkan kembali, nanti jadi paham. Tapi gimana kalau selama pembelajarannya tengerti semua? Kumaha tah? Tengerti guru terangkeun naon? Apa solusi kalian? Kalau dulu kita menghadapi guru yang seperti itu, dulu solusinya adalah ngobrol dengan teman yang lebih pintar. Ya, ngobrol dengan teman yang lebih ngerti. Atau datang ke perpustakaan, baca-baca. Nah sekarang kan nggak mungkin ya, ngobrol dengan teman, buat teman kita ngerti, ninggalin di Zoom. Nah sekarang solusinya begini. Sekarang media pembelajaran sudah lebih banyak. Ketika kalian tidak mengerti materi, cari saja di internet. Tinggal kalian ketikkan saja materi apa yang ingin kalian dapatkan. Di YouTube ada, di website ada. Lalu kalian pelajari. Sekarang itu lebih mudah. Apalagi kalau pelajaran-pelajaran umum, wah itu mah sudah banyak. Misalkan tadi kalian belajar tentang fisika, ya. Tadi misalkan Bu Lucy ketika menerangkan ada yang tidak mengerti, gampang kalian namanya. Tinggal ketik di Google, apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu mikron, tadi teh, penggaris teh, pengukur, gampang. Tinggal klik di YouTube, semua serba ada, ya. Jadi kalian bisa mengulangi materi tersebut tanpa harus bertemu dengan gurunya. Kalau dulu mah waktu saya kecil boro-boro YouTube, nya internet HPWT ya HPWT. Jadi tolong kemudahan itu kalian maksimalkan. Jadi nggak usah mengeluh dengan keadaan. Saya mah bosen online wae, bosen PJJ wae. Tetap kehidupan kita harus terus berjalan, ya. Jangan putus asa. Makanya kalian beruntung ya hari ini datang ke sekolah. Oh tidak seperti ini sekolah kan lumayan dah. Kepenasaranan selama setahun lebih. Kemarin kan setahun lebih kalian waktu di SD kelas genep kan di rumahnya. Olohok tetiasa amang tetiasa heureuy. Ya sekarang mending lah. Walaupun temannya cuma 4 orang lumayan. Atau siku al-ihkam. Nah, jadi nanti huruf-huruf gundul ini disebut Arab gundul ya. Jadi Arab gundul itu lain orang Arab botak lain. Disebut Arab gundul itu ini huruf Arab yang tidak ada taskilnya, tidak ada harokatnya. Nah, adapun menurut istilah, tadi menurut bahasa, akidah adalah ikatan yang kuat, simpul. Menurut istilah, akidah adalah iman yang pasti dan teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Itu akidah. Jadi keyakinan, keimanan itu akidah. Banyak orang yang pindah agama. Ada yang dari Kristen pindah ke Islam. Ada yang dari Islam pindah ke Kristen. Ada dari Buddha ke Islam, Islam ke Buddha dan seterusnya. Berarti orang itu pada saat itu, misalkan dia seorang ke Islam. Tapi dia berasa ragu dengan keyakinannya. Karena dia pindah ke Kristen. Hal yang sama terjadi. Kristen, dia ragu dengan kekristenannya. Lalu pindah ke Islam. Yang paling bagus cerita tentang masuk Islam ini, kalau kalian pernah nonton itu Felix Xiao itu. Jadi Felix Xiao, kalau tidak tahu Felix Xiao, klik di YouTube. Wah bagus itu ceramahnya. Jadi Felix Xiao itu awalnya dia Kristen, Katolik. Bahkan Katolik yang taat. Kalau nggak salah ayahnya pendeta atau ibunya ya. Dia sekolah di sekolah Kristen. Tapi dia terus mempertanyakan Kristennya itu. Sampai suatu hari dia masuk Islam. Jadi akidah itu ya keyakinan itu, itulah akidah. Nah di Islam, orang Islam namanya akidah Islamiyah. Namun Kristen, akidah Kristeniah gitu. Namun Buddha, Kristen Buddhiyah, akidah Buddhiyah dan sebagainya. Nah adapun akidah Islamiyah atau akidah Islam itu adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu akidah Islam. Jadi kita tidak cukup hanya saya iman ke Allah, titik. Ke sholat, ke zakat, tidak cukup.
Ketika orang mengatakan saya berakidah Islam, maka itu harus satu paket. Siga Murad jeung Pipit sapaket. Nah, tidak pernah lepas kecuali sekarang. Murad dan Pipit harus lepas. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Oh, berarti bukan penggemar pensiun, penggemar pensiun ini mah ya. Murad dan Pipit lepas karena Pipitnya sudah meninggal. Meninggalnya meninggal asli. Oh ya, nonton preman pensiunnya. Jika ini menonton Ikatan Cinta ini mah ya. Nonton naon di rumah Korea, jangan-jangan Korea, bukan drakor. Nonton apa aja? Apa favoritnya? Favorit itu yang paling disukai. Jarang nonton. Seringnya apa? Apa yang dilakukan sehari-hari? Kalau tidak belajar. Main HP-nya, main HP apa? Wah, rajin. Game-nya game apa? Oh, pokoknya nyawa HP weh. Oke. Apa favoritnya? Tontonan favorit? Hah? Kalau favorit itu satu. Kalau banyak itu suka nonton apa? Banyak. Kalau favorit satu. Yang paling disukai? Ikatan Cinta? Bukan. Apa? Oh, lupa lagi berarti tak nonton. Nggak ada favoritnya, nggak ada, belum ya. Kayak apa favoritnya? Drakor. Hah? Acara di TV. Ya apa contohnya? Kayak di Trans gitu, cuplikan-cuplikan gitu. Oh. Apa favorit tontonan di TV? Hah? Oh. Oke. Jadi beda-bedanya zaman now atau pura-pura malu sebenarnya. Belak-belakan aja saya suka nonton K-pop. Wah, saya ARMY, nggak apa-apa, bebas aja. Dari pesantren juga nggak dilarang yang kayak gitu mah. Jadi gini ya, MH ini berbeda dengan pesantren lain. Kami membuka potensi santri. Nanti di akhir tahun 2021 di bulan Desember kami ada acara yang namanya Talents Day. Jadi Talents Day itu sebuah acara yang silahkan santri mengeluarkan kemampuannya. Ada yang bisa nyanyi, silahkan nyanyi. Ada yang bisa puisi, silahkan puisi. Ada yang tari, silahkan tari. Ada yang bela diri, silahkan. Stand up komedi, apapun. Jadi kalau kalian pernah nonton Indonesia Mencari Bakat, nah kayak gitu. Atau kalau di barat itu American Got Talent, kan macam-macam tuh. Nah, kita itu ada acara itu. Jadi kami memberikan, silakan santri potensinya apa. Betul, kalau di beberapa pesantren ada yang melarang. Musik itu haram. Gitar itu haram. Saya juga dulu termasuk anti musik, anti gitar. Karena dulu pemahaman saya salah. Jadi di beberapa pesantren memang ada yang serba terlarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak. Kalau di MH nggak. Di MH silahkan kalian keluarkan potensinya. Karena setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu istimewa. Tidak mungkin sama. Makanya kalian tadi saya lihat ya, karena mungkin masih murid baru ya. Masih ragu-ragu ketika ingin mengeluarkan pendapat, takut salah dan sebagainya. Nggak usah takut salah. Salah itu biasa karena kita manusia. Jangankan kita, Nabi Adam aja pernah salah, diusir dari surga. Ya, jadi jangan takut salah. Nah, tadi dikatakan yang namanya akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh, keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kuncinya adalah iman. Jadi iman itu keyakinan, kepercayaan. Apa itu iman? Nah, nih huruf gundul semua. Sebelum saya bacakan, siapa yang berani baca? Sekali lagi, jangan takut salah. Ayo, dari 4 orang, cung. Jangan takut salah. Kira-kira bacanya kumaha? Ayo, jangan takut salah.
Acungkan tangan. Berani? Hei, berani? Takut salah. Berani? Takut salah. Berani? Silakan. Nah, al-imani terus fi. Ayo gitu bacanya. Oke, gimana bacanya? Nggak kan saya kasih tahu dulu waktu kan sengaja ngetes. Ayo. Ya, lewat di bawahnya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Ini yang disebut Arab Gundul. Kalian itu salah satu keunggulan masuk pesantren, masuk sanawiyah, kalian mau pelajari ini. Onak teman-teman kalian yang masuk SMP tidak akan belajar ini. Jadi misalnya, kamu ngapain sih masuk pesantren? Apa-apaan kamu masuk pesantren? Nanti masa depan kamu suram. Salah. Jawab aja begini. Dengan masuk pesantren, saya mau pelajari Arab Gundul. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kamu masuk pesantren masa depan kamu suram, salah. Saya lulusan pesantren dan saya lulusan Unpad, Universitas Pajajaran. Unpad bergengsi nggak di Bandung? Iya lah, universitas negeri kan. Saya lulusan Unpad. S1 saya Unpad, S2 saya Unpad. Dan saya sekarang S3 di UPI. Tuh, itu lulusan pesantren. Berarti masa depan orang itu bukan karena sekolahnya, tapi gimana kitanya, gimana orangnya. Walaupun dari pesantren, kalau kita rajin, kita mau bersaing dengan orang lain, kita bisa. Yang gagal itu, ya jangan kan di pesantren, SMP juga sama. Dia seenaknya belajar, kadang masuk, kadang enggak, tugas tidak tara dikerjakan, tara maca. Ya gagal lah. Di SMP, SMA, favorit juga ya bakal gagal kalau orang kayak gitu mah. Jadi bukan karena sama lembaganya. Nah baik lagi, ya kalau ada pertanyaan, kenapa kamu masuk pesantren, ngapain kalau lebar-lebar? Jawab aja. Kami nanti belajar kitab kuning. Pertanyaannya, apakah pelajaran yang di SMP di kita juga belajar? Belajar. Semua pelajaran SMP kita pelajari. Matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PS, PKN, semua kita pelajari. Tapi tidak semua pelajaran sanawiyah pesantren dipelajari di SMP. Nahwu shorof ada di SMP? Enggak ada. Ushul fikih enggak ada. Akidah akhlak enggak ada. Di SMP mah pendidikan agama Islam tiga pengajian. Nah itu keunggulan kita. Jadi kita mempelajari semua pelajaran SMP plus pelajaran agama. Makanya kalian beruntung. Kalian memilih pesantren, memilih MTS. Dan lebih beruntung lagi kalian memilih Manbahul Huda. Karena masuk Manbahul Huda ini susah. Kalian harus belajar dari bulan Januari ya. Jadi bulan Januari harus daftar, bulan Februari tes 3. Untung nggak lulus. Di MH ini tiap tahun yang daftar rata-rata 150 orang. Setiap tahun yang daftar. Yang kami terima hanya 90. Berarti yang gagal 60 orang yang gagal. Makanya masuk MH ini insya Allah bergengsi lah. Karena memang kami setiap tahun selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya contohnya ini, metode seperti ini kan insya Allah yang terbaik. Baik, kembali ke laptop. Begini cara bacanya. Huruf yang pertama jelas, al, ya, al. Tinggal baca, ya kumaha. Oh, iya, iya, iya. Kalau ada alif, ada huruf, kemudian ada ya, biasanya di kasroh. Al, i. Huruf mim, ada alif, berarti patah. Al, i, ma. Nah, gitu cara bacanya. Jadi ayat tekniknya. Nah, imana, imanu, imani.
biasakan kalau di awal kalimat itu domah. Jadi cara bacanya al-imanu begitu. Fi. Kenapa kita baca fi? Coba lihat. Kenapa kita baca fi? Kenapa tidak baca fa, tidak baca fu? Coba lihat. Fi, kenapa baca fi? Ya. Selain itu lihat ada huruf ya. Kalau ada ya, udah jadi pasti fi gitu. Itu salah satu trik ya. Jadi al-imanu fi, bisa tak baca dua Arab gundul. Alif lam lagi. Nah, kalian jangan baca fi al, jangan. Langsung aja fil. Jadi si al-nya kalau ada seperti ini dihilangkan, tinggal sukunnya. Fil aja. Nah, tinggal kesininya. Nah, ini memang agak beda. Apa dibacanya? Bisa lali dan sebagainya. Ini judulnya lugoh, bahasa. Jadi al-imanu fil lugoti. Kenapa ti? Itu ada huruf jar, yaitu huruf fi. Jadi al-imanu fil lugoti. Baca. Kelihatan nggak? Ya. Baca. Fil lugoti. Baca. Fil lugoti. Fil lugoti. Nggak pakai til lagi. Kan ada titik 2, berarti stop dulu di situ. Kamu mau pengen nyambung aja. Baca. Oke. Rahasia berikutnya di dalam bahasa Arab adalah kita harus sering mengucapkan. Mengapa? Karena bahasa Arab bukan bahasa kita. Sama dengan kita bahasa Inggris. Kita memang bisa baca Arab, bisa bahasa Inggris, tapi belum tentu mengucapkan dengan benar. Maka salah satu syarat berikutnya adalah kalian harus membiasakan membacakan. Contoh, kalian baca Quran dalam hati dengan dikeluarkan suaranya, itu hasilnya beda. Kalau kalian baca Quran dalam hati, kadang-kadang sehalaman itu cepat beres. Tapi kalau dibacakan, ditarikan, saya nggak capek. Nah, kalau kalian bertujuan, saya ingin pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Dari sekarang metodenya adalah kalian harus sering baca dengan keras. Misalnya gini, kalian ingin jago bahasa Inggris, ambil buku yang berbahasa Inggris, punya ayah, punya kakak, lalu baca tapi dengan keras. Itu untuk melatih lidah kita, agar lidah kita terbiasa. Contoh, lidah saya terbiasa bahasa Sunda, maka seringkali berbicara bahasa Indonesia balik lagi ke Sunda. Hal yang sama, kalau lidah kalian terbiasa bicara bahasa Indonesia, maka kalian akan kaku ketika berbicara bahasa Sunda. Sama bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu. Makanya kunci mempelajari bahasa adalah sering latihan. Salah satunya dengan mengucapkan dengan keras. Kalau ingin jago bahasa Arab gampang. Banyak baca Al-Quran dengan suara keras, banyak baca hadis dengan suara keras. Lanjut. Al-imanu fil lugoti. Al-imanu artinya iman, fil lugoti artinya menurut bahasa. Nah, jika kita kalau diterjemahkan seperti ini. Nah, ini menurut bahasa. Al-imanu fil lugoti, iman menurut bahasa. Kira-kira kemana tadi macamnya teh? Macam-macamnya? Ya. At-tasdiqu bil qalbi. Baca. At-tasdiqu bil qalbi. Bil qalbi. Jangan al, karena ada ta. Ada huruf samsiah, ada huruf komariah ya. Jadi ada al, ada at ya. Jadi at-tasdiqu. Nah. Oke, gabung. Al-imanu fil lugati at-tasdiqu bil qalbi. Silakan baca semua.
At-tasdiqu. Oke, saya kasih waktu 5 menit, hafalkan. Ayo, silakan diulang-ulang. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu bil qalbi. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu fil qalbi. Silakan 5 menit. Nanti saya tes satu orang. Nah, ini untuk melatih. Baik, yang nonton YouTube silakan lakukan hal yang sama 5 menit latihan al-imanu fil lughati at-tasdiqu bil qalbi. Acungkan tangan bagi yang sudah siap. Saya akan matikan layarnya. Nanti kalau di kelas seperti biasa, nalar itu sudah biasa. Ayo. Ayo keluarkan suaranya supaya cepat hafal. Sudah ya? Belum. Baik, silakan. Ya, betul. Mantap, 100. Berikut. At-tasdiqu. Betul, mantap, 100. Fil. Mantap. Berikutnya. Gampang kan? Gampang. Niatkan, saya ingin hafal. Itu dulu. Tapi kalau yang pertama, saya nggak akan hafal. Udah. Ketika hati kita sudah mengatakan tidak hafal, maka seluruh otak, seluruh saraf tubuh kita akan menolak untuk menghafal itu. Tapi kalau pasti hafal. Nanti saraf di tubuh kita, otak di tubuh kita akan merangsang agar segera hafal. Lebih panjang. Jangan siap begitu atuh. Tadi kan yang pendeknya, sekarang yang panjangnya. Sengaja, sedikit-sedikit. Cing. Cara bacanya al-imanu fi syar'i. Kalau tadi kan fi lugati, tadi kan menurut bahasa. Sekarang fi syar'i, menurut pemahaman agama. Nih cara bacanya begini. Al-imanu fi syar'i tasdiqur rasuli fi ma jaa bihi an rabbih. Iqraru bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wa amalu bil a'dha'i. Tenang. Kalian hari ini tidak akan saya suruh hafal ini. Tenang. Itu mah hanya mengagetkan kalian saja ya. Tenang. Baik, sekarang saya terjemahkan dulu yang ini. Karena belum terjemahkan yang ini kan. Al-imanu fil lughah, iman menurut bahasa. Jadi kita di pesantren itu sudah biasa. Ketika kita membicarakan sesuatu, kita harus melihatnya dari segi bahasa apa, dari segi istilah apa, agar pemahamannya sama. Jangan sampai pembicaraan kita tidak nyambung. Contoh, ada sebuah kata bisa. Kalau kita hanya menyebut bisa saja, orang kan langsung, bisa itu dapat, bisa itu mampu. Padahal yang dimaksud bisa itu racun ular. Kan sama-sama bisa, makanya harus disamakan dulu persepsinya. Pernah nggak kalian bertemu dengan orang, tapi ngobrolnya tidak nyambung? Ya, orang ngobrol naon, itu ngobrol naon, karena pemahamannya beda, frekuensinya belum sama. Maka solusinya samakan dulu frekuensinya. Nah, dalam ilmu pesantren, ilmu agama di pesantren, salah satu cara untuk menyamakan frekuensi adalah menggunakan ini. Fil logoti wastilahi, menurut bahasa dan menurut istilah atau menurut syar'i.
Al-imanu fil lughati, iman menurut bahasa, at-tasdiqu bil qalbi. At-tasdiqu membenarkan bil qalbi dengan hati. Hampir sama dengan pemahaman tadi, keyakinan. Jadi at-tasdiqu bil qalbi. Menurut bahasa. Al-imanu fi syar'i, iman menurut agama, tasdiqu membenarkan ar-rasuli, rasul, fi ma jaa bihi, atas apa yang beliau bawa, an rabbihi dari Tuhannya. Jadi menurut istilah atau menurut syariat yang disebut iman itu membenarkan rasul beserta apa yang dia bawanya. Ingat kisah Nabi Muhammad ketika di Mekah, ketika awal-awal beliau diangkat menjadi nabi. Jadi ceritanya begini, saat itu di Mekah, Muhammad itu orang yang dipercaya oleh orang-orang. Saking percayanya orang-orang, mereka memberikan gelar, memberikan panggilan Al-Amin, Nabi Muhammad itu. Amin itu artinya amanah. Orang yang dapat dipercaya, Al-Amin. Sampai suatu ketika, saat Nabi berusia 40 tahun, Nabi melakukan, kalau bahasa di agama lain, tapa, menyendiri, uzlah, di Gua Hiro. Lalu suatu ketika didatangi malaikat Jibril. Lalu keluarlah turunlah ayat surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Singkat cerita, Nabi diangkat jadi nabi dan disuruh untuk menyebarkan ajaran tersebut. Orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang Mekah saat itu yang awalnya menganggap Nabi adalah orang yang terpercaya sampai diberi gelar Al-Amin. Ketika Nabi Muhammad mengatakan saya seorang nabi, berbalik. Lain lagi Amin, tapi Al-Majnun, Nugelo. Pertanyaannya, apakah semua orang menganggap Nabi gila? Tidak. Ada juga orang yang mempercayai Nabi. Maka merekalah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa yang pertama masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Oh ya, Abu Bakar itu bukan nama asli ya. Jadi di Arab itu seringkali namanya diganti dengan landian, dengan apa ya? Contoh, nama saya Rafiq Hussein. Di Arab itu biasanya mereka tidak mengatakan saya Rafiq Hussein, tidak. Saya misalnya punya anak namanya Ajmi, maka saya mengatakan kepada orang lain Abu Azmi. Anak bapaknya Ajmi. Ini sering turutan ke ibu-ibunya. Kok ibu-ibu turutan anaknya Jalpa, mamah Jalpa, padahal karena Inah misalkan ibu. Mama Sauki misalkan, padahal manehna karena Reni kan gitunya. Diturutan ke orang, katanya turutan orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu dia melandikan, kalau dia belum punya anak, dia ke ayahnya. Misalkan ayahnya Muhtar, berarti ibnu Muhtar, anak Muhtar. Begitu, itu kebiasaan orang Arab. Nah, diturutan ke ibu-ibu zaman now. Dina WA teh, Mamah Kaila, Mamah Zahra, Mamah pokoknya namanya nyebutan teh. Nah itu juga orang Arab. Nah demikian juga Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu nama landian. Saya juga belum mencari nama aslinya siapa ya. Kalau Umar itu nama asli, Umar bin Khattab. Berarti namanya Umar, anaknya bapaknya Khattab. Utsman bin Affan, namanya Utsman, bapaknya Affan gitu. Nah yang pertama meyakini kebenaran Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu pembenar. Benar artinya Abu Bakar yang membenarkan kerasulan Muhammad. Lalu yang berikutnya ada Khadijah istrinya, lalu ada Ali bin Abi Thalib, bukan keponakan, sepupunya.
sepupunya Ali bin Abi Thalib itu. Jadi kan gini, Nabi Muhammad kan ayahnya Abdullah. Abdullah itu punya kakak namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini punya anak Ali. Berarti kan Muhammad dengan Ali sepupu ya. Mun bahasa Sunda nama kapiraka. Karena Abu Thalib itu kakaknya Abdullah, kakaknya ayah Nabi Muhammad. Dan berbagai orang lain lagi. Mereka itulah yang pertama masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, iman di sini adalah tasdiqur Rasul, membenarkan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad. Para sahabat, mereka menerima Nabi Muhammad karena mereka tahu, melihat langsung Muhammad seperti apa, bagaimana sifatnya dan sebagainya. Pertanyaannya, kita kan tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Kenapa kita harus iman kepada Nabi Muhammad? Pernah melihat Nabi Muhammad? Pernah lihat Nabi Muhammad? Kenapa kamu yakin mengikuti Nabi Muhammad? Nah, inilah yang disebut dengan hidayah. Kita memang belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita diberikan keyakinan oleh Allah, kita diberikan pemahaman oleh Allah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan harus kita ikuti. Dan bahkan Nabi Muhammad memberikan hadiah kepada kita. Kata Nabi Muhammad begini, para sahabat, kalian mah wajar, kalian ikut saya karena kalian tahu siapa saya, cek Nabi Muhammad. Tapi umat setelah kamu kan nggak tahu saya. Makanya pahala mereka itu lebih besar dari pahala kamu. Tah, eta. Jadi tong sampai kaduhung saya itu dilahirkan di zaman sahabat. Tong kaduhung. Bisa jadi kalau kamu dilahirkan di zaman sahabat, kamulah yang jadi Abu Jahal. Kamulah yang jadi Abu Lahab. Kamulah yang jadi Hindun yang memakan hati Hamzah. Nggak usah menyesali kapan lahir kita. Walaupun kita lahir 1400 tahun setelah Nabi Muhammad, kalau kita meyakini kerasulan Muhammad, kita iman, di sanalah pahala kita. Wah, tidak terasa ini, tinggal 2 menit lagi. Baik, materi masih banyak, tapi jangan khawatir, baik yang di rumah maupun di studio. Wah, ya asa ke podcast ya. Jadi ada di YouTube kan. Nanti materi akan saya kirimkan lewat wali kelas ya. Jadi kalau materi sudah beres, akan saya kirimkan ke wali kelas. Jadi kalian, kalau saya yang memberikan materi, tidak usah mencatat, cukup simak saja wajah saya ini ya, materi saya ini. Terakhir, tasdiqur Rasul bima jaa bi an rabbih, membenarkan Rasul atas apa yang dibawa dari Tuhannya. Yang kedua, pengertian iman itu iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa i'tiqadu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa amalu bil a'dha'i, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi yang namanya iman itu kalian 3 hal yang harus kalian lakukan. Pertama, iqraru bil lisan, membenarkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makanya orang yang masuk Islam mengucapkan syahadat. Itulah iqraru bil lisan. Saya kumaha? Saya kan lahirnya teu sama syahadat, tapi jangan jadi Islam. Nah, begini. Kalian itu ayah ibu kalian Islam. Jadi kalian otomatis Islam. Ayah ibu kalian Sunda, otomatis Sunda. Ayah ibu kalian Batak, otomatis Batak. Kumaha lamun ayahna Batak, ibunya Sunda. Kumaha tah? Ya kalian harus milih. Kalau kalian milih Batak, wayahna harus pakai nama marga. Asal menjadi Sunda we. Ya kalau di Sunda tidak wajib marga. Begitu. Nah, orang Kristen yang masuk Islam, orang Hindu masuk Islam, orang Buddha masuk Islam, mereka harus mengucapkan syahadat karena dianggap belum memilih. Maka ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia sudah milih Islam. Kahiji ta iqraru bil lisan. Hari orang Islam biasa sama baca syahadat tara. Kapan? Nah, betul. Kita sendiri tiap hari baca syahadat, tinggal di salat. At-tahiyatu atau pas adzan lebih penting mah. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan kurang dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kurang dijawab. Berarti kan tiap hari kita syahadat. Ya. Iqraru bil lisan. Yang kedua, wa i'tiqadu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Nah, bab ieu mah tidak ada yang tahu, masing-masing. Orang yang betul-betul iman, mukmin. Orang yang di luarna Islam tapi hatena keheul, itulah orang munafik. Di luarna Islam, di hatena Islam tapi kedua hare-hare. Kadang sholat, kadang teu, kadang ibadah, kadang teu, eta fasik. Itu bab hati. Dan terakhir, wa amalu bil a'dha'i, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Waktunya sholat, sholat. Waktunya saum, saum. Waktunya haji, haji. Itu wa amalu bil a'dha'i. Baik, karena waktu sudah habis, sudah lewat 2 menit. Demikian materi dari saya untuk pertemuan perdana ini. Insyaallah nanti kita bertemu di pertemuan berikut, baik yang di rumah maupun yang di studio. Insyaallah nanti materi akan kami sampaikan. Kalian belajari, kalian baca. Kalau ada yang tidak difahami, silahkan tanyakan pada saat pertemuan online seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.